yang hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala
setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu aku menang. Bersamamu aku menang.
datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu, sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Ku datang masuk hadirat-Mu, ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Oh, sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Oh, ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita kembali boleh bersama-sama berada dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah, kita menerima kekuatan dari kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menikmati akan hadirat Tuhan dan kasih setia-Nya. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Obadja Sigit. Beliau adalah gembala dari GKN Gloria, juga ketua wilayah GKN Jawa Bali. Sangat diberkati hari ini kita boleh bersama-sama dengan beliau dan Ibu Warni. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengarahkan hati kita menghadap kepada Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam, karena Engkau baik, karena kasih setia-Mu senantiasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. mari jemaat kita bangkit berdiri, kita mau tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah kasih-Mu Bapa. Kami tinggikan namamu Tuhan, jauh di atas segalanya, sebab kasih setiamu besar, kasih setiamu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segala
Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Ibadah kita akan segera dimulai dengan diawali pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bacaan ini diberi judul hikmah dari penderitaan. Demikian bunyinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, kami menyadari segala kesalahan dan dosa. Tuhan kiranya berkenan mengampuni atas kesalahan dan dosa kami. Karena kami pagi ini bersama-sama mau datang kepada Tuhan untuk beribadah, berbakti, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, agar kami dapat berbakti beribadah dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga kami dapat mendengar dan dipertajam pikiran, pendengaran dan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal hingga akhir. Dari puji-pujian kami, penyembahan kami, dan firman Allah Tuhan memberkati. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita mau merayakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah,
Tuhan, dia sungguh baik dalam kehidupan kita karena dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Kau Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Yesus dia baik bagiku. Mari kita mau katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Yesus dia baik bagiku. Yesus dia baik bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, anugerah-Nya yang terbesar yang telah memberikan kita keselamatan, yang telah memberikan kehidupan bagi kita, yang melayakkan kita untuk menerima kehidupan kekal. Oleh karena pengorbanan Kristus bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami menikmati anugerah-Mu yang terbesar, yang telah memberikan keselamatan bagi kami. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa
kita angkat hati kita bagi Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Benar Tuhan, Kau adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur bagi nama-Mu Tuhan atas karunia-Mu, anugerah keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Sekali lagi kita mau angkat hati kita bagi Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Silakan yang bersukacita berdiri, yang tidak tetap duduk. Saudara, hidup di dalam Tuhan, kita mesti sukacita. Karena hidup sekarang, perjalanan sampai ke depan dijamin sama Tuhan. Kita angkat pujian sama-sama ya, sama-sama. Jangan takut, jangan khawatir menghadapi perjalanan ke depan. Walau kanan kiri di berbagai negara sedang mengalami kegoncangan. El Shaddai ya. Kita angkat pujian bersama-sama. Tak usah kau takut, tak kau bimbang. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Oh tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah,
puji murmu, oh tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Katakan dengan iman, El Shaddai, oh El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan dengan iman, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami membutuhkan sabda Tuhan, firman Tuhan, agar perjalanan hidup kami menuju ke masa depan yang penuh harapan. Kami tidak bimbang, tidak ragu. Kami terus menapaki perjalanan yang dikatakan jalan sempit itu. Bukan jalan yang lebar. Jalan Tuhan, jalan menuju tempat yang penuh kemuliaan. Tuhan bersabda, berfirman pada kami. Kami mau berdoa, mohon berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua gangguan roh-roh pencuri firman kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh ada di tempat ini. Keluar, dan biarlah tempat ini dikuduskan bagi hormat keagungan mulia nama Tuhan. Diberkati Tuhan orang-orang yang datang ke rumah Tuhan. Dan semua kuasa-kuasa di luar kuasa Roh Kudus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami hanya percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga dan lindungi dan berkati firman yang ditaburkan bahwa tersimpan dalam hati hidup yang terdalam. Dan dihidupi, diyakini, dijalani dalam perjalanan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara, silakan duduk. Semua kita pada dasarnya pengen dalam hidup kita yang tidak lama di muka bumi ini, yang kata Nabi Musa dalam Mazmur 90 itu diperkirakan sekitar 70 sampai 80 tahun usia hidup manusia. Nah biasanya kalau lebih daripada itu kebanggaannya adalah penderitaan dan kesusahan. Karena memang di masa-masa situasi itu tidak mudah dalam perjalanan ini.
Tetapi kita patut bersyukur karena apa? Karena Dia hadir dalam setiap musim kehidupan. Tuhan rindukan agar setiap anak-anak Tuhan hidupnya sampai di seberang dunia, seberang sana. Kematian harus kita alami. Kecuali kalau saudara hidup dalam waktu trompet sangkakala dibunyikan, Tuhan Yesus datang kedua kali lalu menjemput kita. Tetapi pada kebanyakan dari kita akan mengalami yang namanya lahir, hidup, dan mati. Dan ada begitu banyak orang dalam dunia ini menjalani perjalanan hidup yang singkat ini untuk apa? Untuk mencari kekayaan, ketenaran, kesuksesan, keberhasilan, dan semua yang baik-baik yang dirindukan. Sukses dalam usaha, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam segala hal. Sampai tidak sedikit manusia mencarinya dengan cara-cara yang tidak baik. Tidak sedikit mereka mencari dengan cara-cara lewat dunia gelap. Demi uang, demi keberhasilan. Saudara, dalam Yosua pasal 1, Yosua pasal 1, di situ kita akan baca ada nasihat buat kita yang masih hidup saat ini untuk mengecap yang namanya berhasil dan beruntung. Pasal 1, saudara buka, silakan. Nah, ada yang mau membacakan buat kita semua, silakan berdiri. Mulai dari ayat yang ke-8 dan sampai yang ke-9. Baik, kalau belum ada yang tergerak saya baca ini ya. Karena diberkatilah yang membacakan firman Tuhan dan yang melakukannya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Yosua adalah pemimpin besar setelah Nabi Musa. Dan Yosua mendapat mandat oleh Tuhan untuk menaklukkan tanah perjanjian. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Dan Yosua dikasih peringatan sama Tuhan, tapi juga dikasih pesan-pesan perintah yang harus dilakukan. Supaya Yosua apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua kemudian diperintahkan, perkatakan, sampaikan firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku kehidupan. Dan di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita ketemu yang namanya orang bisa lemah imannya. Orang bisa kecut, orang bisa takut, khawatir, cemas dalam perjalanan hidup ini. Segala sesuatu sudah ada, secara ekonomi ada, karir ada. Tetapi ada hal-hal yang bisa membuat semua orang bisa takut dan khawatir dalam menjalani perjalanan hidup. Yosua pun diperingatkan, diingatkan supaya apa? Supaya perjalananmu nanti akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan mengingatkan agar supaya apa? Jangan kecut dan tawar hati. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Yosua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana caranya? Dan kalau saudara perhatikan dalam kitab Yosua, Yosua menghadapi tantangan demi tantangan. Kalau saudara perhatikan dalam seluruh kitab Yosua,
Yosua sukses membawa bangsa yang besar itu menuju ke tanah perjanjian. Dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang luar biasa. Mengapa? Karena Yosua mengikuti kehendak dan maunya Tuhan. Saudara pengen berhasil, pengen sukses, pengen menjalani hidup walaupun penuh dengan tantangan pergumulan, bisa berhasil dalam perjalanan iman ini. Saudara, dalam Mazmur pasal yang pertama, saudara, Mazmur yang pertama, buka lagi Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, di situ dikatakan saudara dan saya tidak bisa lepas dari yang namanya sabda firman Tuhan. Sebab sabda firman Tuhan ini yang menjadi penuntun kita menuju ke masa depan yang penuh dengan tantangan, tidak mudah. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, dan merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Janji Tuhan. Perjalanan ini akan baik. Perjalanan ini akan berhasil. Apakah tidak ada kegagalan? Tidak ada kesulitan? Ada. Ada tantangan, ada kesulitan. Bahkan ada juga musibah yang diizinkan Tuhan terjadi. Tetapi kalau saudara dan saya tinggal dalam naungan kasih karunia Tuhan, maka akan terjadi yang namanya keberuntungan dan keberhasilan itu akan terjadi. Pada waktu saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 19 mengungkapkan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pada waktu saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, lalu saudara menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan pergolakan saat ini. Saudara tidak meninggalkan persekutuan pribadi. Persekutuan dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Persekutuan bersama dengan saudara seiman. Saudara mengarahkan hidupmu, hatimu, kehendak keinginanmu untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Untuk menyimpan sebanyak mungkin sabda firman Tuhan. Menjadikan bekal dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini. Saudara akan diberikan pertolongan anugerah, kekuatan dari Bapa di surga. Bukankah ada sabda firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 yang mengungkapkan bahwa dalam segala situasi kondisi apapun Allah bekerja untuk kebaikan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perjalanan hidup di muka bumi ini kadang-kadang penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, jatuh bangun dalam dosa. Problem persoalannya adalah saudara dan saya tidak tetap tinggal menetap di dalam sabda Tuhan. Seringkali godaan dunia, kekhawatiran yang muncul karena berbagai situasi yang terjadi. Kadang-kadang kita lebih mencari pertolongan kepada dunia yang sedang berlalu ini. Kita kadang-kadang tidak mau menetap dan tinggal di mezbah doa. Kita kadang-kadang lebih suka cepat mencari yang kelihatan saja, yang nyata. Walaupun kadang-kadang itu hanya fata morgana. Itu hanya kelihatannya saja. Tetapi sesungguhnya semuanya itu bisa menjadi kesia-siaan. Banyak orang dalam menghadapi perjalanan imannya doa terlalu lama. Ke gereja sudah rajin, lakukan pelayanan, tugas pekerjaan.
Tetapi itu semua tidak memberikan jaminan saudara dan saya bahwa kita tidak akan menghadapi yang namanya pergumulan kehidupan. Yang namanya persoalan masalah, yang namanya pencobaan. Semuanya Tuhan izinkan agar supaya saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Jadi tetaplah tinggal di sana. Jangan keluar dari jalur Tuhan. Jangan keluar walaupun kelihatannya itu indah, menarik. Tetapi sesungguhnya apa? Ujungnya menuju maut, kematian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan dijanjikan orang-orang yang tetap tinggal, setia, tekun di tengah-tengah problem persoalan masalah yang ada. Saudara, memang pada waktu kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kuasa gelap, setan, iblis, roh jahat tidak suka. Mengapa? Karena orang-orang seperti ini akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan dengan cara ajaib dan memberkati banyak orang. Jadi kalau saudara makin dekat pada Tuhan, makin dekat sama Tuhan, kok kelihatannya makin susah, makin banyak pergumulan, tantangan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Saudara akan melihat kuasanya, kemuliaannya, hadiratnya, nyata menuntun hidup saudara sampai ke masa depan. Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang bukan masuk dalam 12 rasul pilihan Tuhan. Kita tahu Tuhan pilih 12 orang, satu tidak bisa bertahan. Satu yang namanya Yudas Iskariot. Walaupun setiap hari dalam perjalanan selama kurang lebih sekitar 3,5 tahun Tuhan Yesus di muka bumi, Yudas menyaksikan, mendengar bagaimana mujizat keajaiban terjadi. Tapi apa yang terjadi dalam hidup Yudas? Hatinya membeku, hatinya tetap mengeras. Dia digambarkan seperti, bagaimana mungkin dia tetap menjadi beku dalam perapian. Itu yang terjadi dalam hidup Yudas. Yudas tetap menjadi orang duniawi. Dia tetap menjadi orang yang hanya mengejar yang namanya uang. Karena itu dia rela jual gurunya dengan 30 keping uang perak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 11 yang lain tetap setia. Apakah enggak ada goncangan iman? Ada. Apakah enggak ada kesulitan? Ada kesulitan. Bahkan kebanyakan mereka, para martir, menjadi martir di abad pertama. Nah, Tuhan pilih seorang rasul dari penganiaya jemaat, yaitu Rasul Paulus. Dia adalah rasul yang dididik secara khusus oleh Tuhan dan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan saudara tahu, dalam sejarah dia melakukan perbuatan-perbuatan besar, pekerjaan-pekerjaan yang tidak masuk akal. Bisa terjadi dalam keyakinan iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 menjadi titik penting. Mengapa? Karena Paulus mau hidup hanya untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Dia tidak mau hidup seperti pada masa lalunya, menjadi penganiaya jemaat. Kelihatannya rohani, kelihatannya spiritualnya tinggi, tetapi sesungguhnya dia ada di dalam jalan yang salah. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara pengen hidup ini diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan, hiduplah bagi Kristus saja. Hiduplah bagi Dia yang empunya langit dan bumi, yang empunya jagat raya, dan yang suatu hari nanti Yesus akan datang untuk menjemput kita. Hiduplah bagi Dia dan matilah di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir
orang-orang muda secara khusus kadang-kadang berpikir saya punya waktu hidup masih lama. Yang tua-tua akan mendahului, tapi siapa sangka 2 tahun terakhir kita didemonstrasikan, kita boleh mengalami kesulitan, kesusahan yang melanda di seluruh dunia ini. Tidak ada orang-orang tua saja, tapi bahkan orang-orang yang sangat kecil mati karena virus corona. Kita bersyukur hari ini bisa dikatakan sudah lega. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah menjadi endemi. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi dicabut sehingga saudara dan saya bisa beribadah dengan lebih leluasa, tidak pakai masker. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, problem, persoalan, masalah, kesulitan akan silih berganti. Tetapi kalau saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, jiwani, semua disiapkan bagi orang-orang yang mau tinggal di dalam Yesus. Saudara, memang kita tidak bisa menghindar semua tantangan yang ada di depan. Memang kita tidak bisa menghindari dan melepas dari semuanya itu, tidak semua. Tidak pengen bangkrut, bangkrut. Tidak pengen ekonominya merosot, merosot. Tidak pengen gagal, gagal. Tidak pengen mengalami ketakutan, khawatir, itu terjadi. Tetapi Allah kita setia dalam perjalanan hidup ini. Karena apa? Karena saudara adalah anak-anak kekasih Tuhan. Saudara tetaplah tinggal di dalam Yesus. Tetaplah tinggal di dalam anugerah Tuhan. Mengapa? Karena Yesus bisa melakukan apa saja untuk menolong saudara yang terbaik. Saudara ingat perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Saudara, mereka tidak bisa bisnis dengan baik. Malam hari ada tiang api untuk menghangatkan mereka di padang gurun yang sangat dingin. Siang hari ada tiang awan yang membuat mereka teduh di padang gurun yang sangat gersang panas. Setiap kali Tuhan bilang istirahat, mereka harus berhenti istirahat. Setiap kali Tuhan cabut dan bergerak, mereka bergerak pergi. Saudara, apa yang terjadi? Perjalanan kisah kehidupan bangsa Israel di tanah menuju ke tanah perjanjian, Tuhan tidak pernah absen menolong hidup mereka. Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan. Enak atau tidak enak, senang tidak senang, mujizat Tuhan terjadi. Keajaiban masih berlaku sampai hari ini. Amin. Amin. Saudara, bersama dengan Tuhan, semua kebutuhanmu akan dicukupi. Semua keperluanmu akan dicukupi. Mungkin engkau sudah tidak butuh uang karena uangmu sudah terlalu banyak. Hartamu terlalu banyak. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain. Yaitu rasa aman, rasa teduh, rasa tenang. Mungkin saat ini kau sedang bergumul rasa ekonomi. Pendidikan, studi ke depan bagaimana? Bagaimana masa depan kuliahku? Saudara, kalau kita mendengar berita sekarang, ini COVID-nya baru mau beres, perang terjadi. Perang Rusia dan Ukraina jauh, tapi rupanya kita kena dampaknya. Salah satu dampaknya, biasanya kita beli BBM bisa Pertalite. Pertamax sekitar 9.000, tapi sekarang mau tidak mau Pertamax meloncat naik, Pertalite naik jadi 10.000. Saya kalau ngisi bensin biasanya pakai
100.000 bisa 13 liter, sekarang hanya 10 liter kalau pakai Pertalite. Mau pakai Pertamax, wah lebih parah lagi karena lebih berat lagi. Akhirnya harus apa? Ya sudah, berhikmat. Kalau tidak penting nggak usah pakai mobil, nggak usah keluar. Pakai motor juga sama. Motor yang biasanya cukup sekian harus ini. Makan yang harusnya cukup sekian rupanya harus dikurangi. Apa-apa naik. Pertanyaannya sekarang, apakah ada yang tidak bisa makan atau makan hanya 1 kali sehari? Saudara, masa krisis mengajarkan saudara dan saya. Bahkan nanti akan muncul krisis-krisis yang lebih besar. Karena akhir zaman diingatkan bahwa kesulitan, penderitaan, persoalan masalah bisa akan terjadi. Saudara coba perhatikan, pikirkanlah. Ini memang para ahli kadang-kadang memang membuat kita takut. Kalau perang itu tidak rampung, tidak selesai di Eropa, sudah ada tanda-tanda. Tanda-tanda yang lebih parah. Banyak hal. Kelaparan. Belum dengan bencana-bencana yang lain. Memang ini menghadang planet ini. Kalau perang makin meluas, ada yang berpikir, wah mendekati perang dunia ketiga. Saudara, karena dunia ini bisa dikatakan satu dengan yang lain saling terhubung, maka tidak mau saudara akan ketemu yang namanya pergumulan, kesulitan, tantangan kehidupan. Tetapi saya mau katakan, saudara bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara mau cari ketenangan, cari kebahagiaan, atau cari di luar itu? Saudara, Tuhan tahu yang terbaik untuk umatnya di masa akhir zaman ini. Saudara harus tetap tinggal di dalam Dia. Saudara harus tetap menjadi pendengar dan pelaku sabda firman Tuhan. Saudara harus tetap mengerjakan tugas-tugas kehidupan yang ada. Saudara tetap melakukan tugas kehidupan untuk menjadi terang, menjadi garam di mana-mana. Saudara harus memunculkan menjadi orang-orang percaya yang berbeda dengan dunia ini. Jalannya hanya ada satu. Tinggal tetap di dalam Yesus. Jangan keluar dari Dia. Jangan. Tetaplah setia di dalam jalan itu. Sebab itu jalan yang terbaik. Jalan sempit itu, Yesus katakan ada 2 jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar begitu banyak orang menjalaninya. Apa-apa boleh, gak ada larangan. Kerjakan aja apa yang diinginkan hatimu, keinginanmu. Tapi gak ada Tuhan di sana. Tapi jalan sempit, gak banyak orang tertarik masuk di dalamnya. Tapi ujungnya menuju hidup yang kekal. Dan yang menarik saudara, jalan sempit itu, Tuhan ada di sana. Nah sekarang pertanyaannya, saudara akan pilih mana? Pilih yang lebar tanpa Tuhan, pilih yang sempit ada Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada solusi atas kehidupan ini. Di mana tiada Tuhan, semua sumber daya
semua hal-hal yang ada akan menjadi hilang. Dan tidak ada tempat untuk kita bisa teriak. Sudah terlambat. Walaupun jalan itu sempit karena ada Tuhan, maka semua yang kita perlukan dan kita butuhkan apa saja, di situ disuplai oleh Tuhan. Di situ disediakan oleh Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Apa saja yang saudara butuhkan? Kadang-kadang kita punya banyak keinginan, tapi bukan itu yang akan disediakan Tuhan. Karena Tuhan dalam sabda Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi selama saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, semua yang kita butuhkan ada dalam payung berkat kasih karunia Tuhan yang setiap saat disiapkan bagi saudara. Bagaimana caranya? Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Tetaplah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tetaplah setia di dalam jalan Tuhan. Tetaplah melayani dan bekerja di ladang Tuhan. Mengapa? Karena tuaian banyak, pekerja sedikit. Saudara, saya berdoa tempat ini sudah mulai ibadah sore hari di tempat ini? Belum. Saya berdoa supaya pagi hari makin banyak. Sehingga ibadah di pagi hari mungkin bisa 1-2 kali kebaktian. Nanti ditambah sore. Dan itu akan terjadi di dalam nama Tuhan. Kalau saudara tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi pendengar yang baik. Jadi pelaku firman yang setia. Jangan takut, jangan khawatir tentang hidup dan masa depan. Doa saya, makin banyak orang-orang diselamatkan. Mengapa? Karena ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Saudara, kemarin ada kesempatan, ada pertemuan yang digagas oleh pemimpin yang menggantikan pendeta Larry West. Pak Maklo itu pemimpin regional Asia Pasifik, tapi sementara menggantikan Pak Larry mengurusi 5 negara. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Timur Leste. Kantornya ada di Indonesia, kantor Philip. Dalam satu kesaksian, saya sangat terinspirasi dengan apa yang dikatakan salah satu staf kantor GKN yang ada di Singapura. Saya agak lupa namanya, tapi bukan Pak Maklo. Pelayanan yang ada di negara Malaysia tidak sebebas saudara dan saya di sini. Jadi begitu ketat, begitu keras. Tidak boleh ketahuan orang asli sana ikut Tuhan, bahaya. Mereka banyak melakukannya lewat underground. Saudara, mereka banyak melayani migran, termasuk juga orang-orang Rohingya, pengungsi. Dan ada, saya agak lupa ibu atau orang bapak, itu datang masuk dalam sebuah fellowship yang dikelola oleh hamba-hamba Tuhan di Malaysia ini. Karena COVID kemudian ibu ini setelah dimuridkan, dibangun, dilengkapi, atau bapak ini pulang ke Filipina. Apa yang terjadi? Di Filipina dia buat gereja. Dia tidak punya gelar sarjana, dia tidak punya background teologi, dia hanya orang awam biasa yang membuka hatinya, pikirannya, hatinya. Tuhan, aku mau menjadi murid Tuhan. Dia pulang ke Filipina dan ada orang-orang yang dengar kesaksian hidupnya.
dan gereja didirikan. Ada orang-orang yang memberikan hidupnya dibaptis. Bagaimana cara membaptisnya? Dia kerjakan itu pakai cara video call atau Zoom, lalu kemudian dia hanya mengikuti komando pendeta yang ada di PIM. Ditenggelamkan ini. Saudara, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Allah sedang mencari orang-orang percaya yang hatinya, pikirannya, hidupnya mau hidup bagi Tuhan, mati di dalam Tuhan. Saudara, gereja ini akan penuh. Amin. Amin. Saudara pikirkan, impikan banyak orang-orang muda, banyak keluarga-keluarga biasa, pegawai negeri, bisnismen, pengusaha, orang-orang muda. Coba pikirkan, banyak di Jogja ini orang-orang yang sedang setengah mati, orang-orang yang khawatir, takut, cemas, bingung, bimbang menghadapi semua yang terjadi. Saudara adalah alat di tangan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, gereja GKN Gloria di mana saya menggembalakan ini jauh lebih besar. Apa yang terjadi? Puji Tuhan, ibadah 1 makin penuh, ibadah 2 makin penuh. Saya berdoa, Tuhan kalau sudah makin penuh, problemnya memang parkirnya, itu persoalan. Biasa gereja makin penuh, banyak persoalan parkir, itu yang jadi persoalan. Karena harus ditambah 1 dan 2. Kalau ini makin tidak cukup, harus pindah. Oh bukan pindah, tambah 1 sore. Nah apa-apa, saya siapkan orang-orang yang khotbah di mimbar, bukan hanya Pak Gembala, murid-murid Tuhan yang sedang saya persiapkan, mereka menjadi pengkhotbah. Yang hari ini berkhotbah salah satu tua-tua, Dr. Nainggolan, doktor arsitek di Gajah Mada, tapi sudah saya muridkan semenjak muda dan dia melayani. Dan minggu depan saya harus pergi ke tempat lain untuk pelayanan di Jawa Tengah. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Dan tolong doakan supaya saya tidak pingsan besok di Boyolali. Karena ibadah 3 kali harus terjadi di sana. Doakan semuanya berjalan baik. Dan ada anak Tuhan, gembala muda GKN Gloria, Pak Nomo, aktivis orang muda, dipegang dia begitu banyak. Orang-orang bertobat, orang-orang muda bertobat, mencari wajah Tuhan. Jumat kemarin, Pak Nomo bilang sama saya, dia bicara di majelis, yang khotbah malam hari ini, pengkhotbah legend. Saya pikir sopo pengkhotbah legend. Tak lihat rupanya murid Tuhan dari tempat ini, Mas Robin yang khotbah, yang sekarang tinggal di Klaten. Saya cepat-cepat pulang, lalu kemudian ketemu dengan dia. Saya bilang, besok aku mau saya sebelumnya tanya begini, kau setiap minggu ke sono Pakis? Ya kalau saya dibutuhkan Pak, baik. Sekarang kau pikirkan, mulai kau pikirkan, doakan. Buka gereja di Klaten. Dia punya rumah, lumayan besar katanya. Nah, saudara, saya bilang pakai rumah untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Doakan, doakan. Saya bilang ini pesan Tuhan untuk kamu. Karena apa? Karena Tuhan panggil pengkhotbah, bukan hanya background teologi, bukan hanya dari seminari, tapi semua saudara bisa menjadi pelayan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ibu-ibu, orang-orang muda, anak-anak, bapak-bapak, semua bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Yang penting duduk tenang di kaki Tuhan. Sirami firman Tuhan saat teduh. Ibadah yang kesukaannya siang malam adalah firman Tuhan. Mereka akan berhasil. Mereka akan melalui badai gelombang sebesar apapun. Orang-orang seperti ini akan survive, bertahan. Bukan hanya bertahan,
akan berperang melawan iblis dan bala kuasa kegelapan dan akan menang karena Yesus jadi panglima mereka. Saudara, saudara mengandalkan kekuatanmu, kepandaianmu, kecakapanmu, materi kekayaanmu, apapun yang ada, akan tidak ada gunanya menghadapi tantangan akhir zaman. Duduk tenang di kaki Tuhan. Andalkan Tuhan. Kuasa Allah akan turun menaungi saudara. Saudara akan dipakai untuk memberkati banyak orang. Untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang akan meninggal tanpa Tuhan masuk neraka. Saudara akan bisa dipakai. Saya pikir kemarin saya dengar Om Narno masuk Sarjito. Karena saya dengar itu adalah hari istimewa. Pak Gembala akan ada syukuran bersama dengan keluarga dan beberapa jemaat. Tapi saya mendengar cerita lain. Pak Pendeta, Pak Gembala masuk ICU. Karena serangan jantung. Saya pikir saya harus siap-siap menyiapkan ibadah penghiburan, ibadah pemakaman. Saya pikir saya harus siap-siap. Karena beliau perjalanan panjang, ada berbagai pergumulan dan juga sakit yang itu saya tahu. Jadi saya pikir, waduh serangan jantung, wah ini berat, ini sudah sepuh, sudah masuk berarti pas 80 tahun Om ya. Saya pikiran saya seperti itu. Saya harus menyiapkan semuanya. Kalau memang kehendak Tuhan, beliau harus pulang. Saya ke rumah sakit, puji Tuhan masih sempat bisa melihat beliau dada-dada. Saya berdoa. Saya tidak tahu pasti ada banyak orang yang berdoa supaya beliau jangan pulang dahulu. Tapi ternyata betul beliau masih bisa menjalani perjalanan iman sampai minggu ini. Itu berarti Om sama Tante masih ada banyak jiwa yang harus didoakan supaya selamat. Tempat ini penuhnya bisa 250 muat ya, pagi sore. Kalau saat ini ada sekitar 50 atau jemaat sekarang ada 80-an atau 100. Mari kita berdoa, mari kita bekerja, mari kita habis-habisan bagi Tuhan. Sebab apa saja yang diberikan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Saudara, gereja Tuhan di sana itu semenjak saya dibangun, pagar depan itu memang terbuka. Terbuka. Memang saya juga tidak fokus untuk membuat pagar karena saya punya ada pendopo, kalau ada orang sulit, ada yang susah bisa masuk, bisa berteduh, bisa sambil makan, orang Kristen maupun non-Kristen, bahkan kadang-kadang ada orang-orang berjilbab, mereka berhenti di depan gereja, lalu mereka makan minum di situ pendopo. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pas ada masa-masa sepak bola, bonek-bonek bisa masuk di situ. Jambu belum matang pun bisa disikat semuanya. Jadi semuanya. Jadi saya tidak takut, tapi saya punya pasangan, istri dan anak-anak yang saya harus perhatikan. Saya tidak tahu, mungkin berdoa supaya ditutup, buat pagar, pintu gerbangnya ada. Saya bilang, ya begini saja, enggak apa-apa. Enggak usah takut. Tapi rupanya saya beda dengan kaum ibu, dengan anak-anak. Yang laki-laki biasanya lebih kuat menghadapi itu.
tapi yang perempuan. Saya tak tahu, mungkin berdoa supaya dipagar, dan tahu-tahu ada anak Tuhan datang. Pak, ini tak pagar ya? Aku pikir-pikir, coba dihitung berapa. Saya tidak bisa menghitung urusan bangunan itu. Oh ya, terima kasih, saya bilang. Akhirnya yang terjadi, orang ini punya ngutus tukang, itu semuanya udah tukang datang, apa mah datang, di gereja ada tukang, udah macam-macam. Saya harus, kalau nanti ada tanya-tanya kenapa nggak pakai ini, saya harus tanya. Ini tukangnya sudah datang sendiri, apa-apa yang datang, saya mbak mikir. Sudah, puji Tuhan. Kalau nanti om sama tante ke sana, jadi pagernya sudah mulai akan jadi. Pintu gerbangnya ada. Akan disiapkan semuanya. Saudara, Allah siapkan semua yang kita butuhkan. Bagi cowok-cowok, cewek-cewek yang sedang kuliah, kalian akan sukses berhasil. Kan bisa selesai. Dan nanti dapat pekerjaan yang terbaik. Yang sedang berusaha, pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Akan ditolong Tuhan. Semuanya. Tapi tetap kerja di rumah Tuhan di sini. Saudara yang tidak bisa punya kekuatan banyak, saudara bisa berdoa, berlutut. Supaya banyak orang-orang diselamatkan. Saudara bisa bekerja dengan Bapak dan Ibu Gembala, karena saya juga tidak tahu, saya berdoa supaya nanti bisa sampai usia 100 om. Doa saya hanya sampai 80, selesai 80 tahun, kemudian selesai khotbah, saya istirahat, terus saya kemudian pulang. Jadi kalau saudara tahu nanti, tahu-tahu saya habis khotbah, tidur, istirahat, terus kemudian meninggal, wah jangan Bapak Pendeta banyak dosanya ini baru khotbah terus mati. Nah, saya berdoa lama itu, tapi 80 tahun saja. Nggak usah lama-lama. Saudara, hidup bagi Tuhan dan mati di dalam Tuhan sangat indah. Dan saudara meninggalkan generasi yang hebat untuk Tuhan. Hartamu, kekayaanmu, kepandaianmu, semuanya akan ditinggalkan. Jadi dipakai saja semuanya untuk urusan kerajaan Tuhan. Sekarang umurmu berapa nak? Umurmu berapa sekarang? 30. Ada pendeta di Semarang yang kayak kamu ini, banyak tatonya. Ya, banyak tato, bahkan bukan hanya tangannya, tapi mukanya juga ditato. Tapi dia bertobat, tinggalkan hidup yang sia-sia. Lalu dia terpanggil menjadi hamba Tuhan dan melayani orang-orang yang ada di kaum bawah, dan dia dipakai menjadi alat Tuhan. Masuk sekolah teologi, berikan hidupmu menjadi pengusaha tapi yang melayani Tuhan, ya. Kau bisa dibentuk, nanti ada PNUP, pendidikan Nazaret untuk pelayanan itu, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pekerja majelis yang tidak bisa kuliah di sekolah teologi S1, S2, tapi mereka bisa dibentuk. Mudah-mudahan nanti di Jogja ada PNUP itu. Nanti bisa sambil bekerja, sambil melakukan apa saja, tapi dilengkapi menjadi pelayan Tuhan. Doa saya, 5 tahun ke depan GKN Jawa Bali punya 1000 pengkhotbah kaum awam yang akan mendampingi bapak-bapak pendeta yang sudah sepuh-sepuh. Nah, puji Tuhan, Om Narno masih kuatan ini. Kemarin yang masih muda 63, tahu-tahu pulang kampung. Pulang kampung. Dan saudara harus mengikuti barisan ke depan. Tuhan berkati. Ini anaknya Pak Indra ini. Ini anak pertama, ini anak kedua. Siapa namamu nak? Samuel. Ojo urip di luar nama Samuel. Jangan hidup hanya memikirkan bisnis, cari uang ini, cari kerajaan Allah dan hidup di ladang Tuhan. Amin. Tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjadi pengusaha, tapi jadi pengkhotbah juga. Amin.
Ya. Jangan hidup hanya golek duit, jangan hidup hanya mencari uang, ya. Kayak bapakmu dan ibumu itu setia melayani Tuhan, ya. Bekerja di ladang Tuhan. Tuhan akan dan semua saudara yang lain, ya. Tuhan memberkati, menolong saudara. Samuel adalah nama seorang nabi. Mungkin kau tidak jadi nabi, tidak jadi pendeta, tapi jadilah pengkhotbah kaum awam. Ya, jadi pelayan Tuhan, jadi pengusaha yang sukses berhasil, tapi memberkati banyak ladang-ladang Tuhan di mana-mana. Ya, dan semua saudara yang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara. Roh Tuhan akan menolong, membuat semua sebagian yang mereka tangkap dan mereka hidupi dalam perjalanan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Obaja Sikit. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di warta Bapak Ibu Saudara mungkin judulnya lain ya sama yang disampaikan tadi. Gak apa-apa, jangan bingung karena tadi waktu berdoa di belakang tiba-tiba beliau, saya digerakkan untuk menyampaikan sesuatu yang lain. Gak apa-apa Pak, lanjut aja. Siap pokoknya, dan saya yakin setiap firman Tuhan yang ditaburkan pasti sangat memberkati kita semua. Saya pribadi sangat diberkati, terima kasih kembali Pak Sikit. Mari saat ini kita akan persiapkan persembahan syukur kita yang terbaik. Saya persilakan untuk yang bertugas mempersiapkan diri. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ciptaan baru, ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ciptaan baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ciptaan baru, ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ciptaan baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah datang, sudah datang, sudah datang. Mohon kesediaan Ibu Gembala untuk berdoa untuk persembahan kita.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur begitu besar kasih-Mu memberi kami hidup baru. Terima kasih hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu, pemeliharaanmu, keberuntungan-keberuntungan yang selalu kami alami. Bahkan ketika kami menghadapi masalah yang menurut kami, masalah yang berat, ternyata itu adalah jalan di mana Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan semata bagi kami. Tuhan, dalam ibadah ini kami juga memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami, Engkau memakai, Engkau memberkati agar persembahan kami ini juga boleh dapat membangun rumah Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati setiap orang yang sudah memberikan. Dan juga kami berdoa untuk yang belum memberikan, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, mencukupi. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, beberapa hal yang akan disampaikan. Jika ada saudara yang ingin dibaptis, silahkan mendaftar ke nomor sekretariat gereja atau kepada siapa saja yang Bapak Ibu kenal pengurus di sini, bisa ke nomor sekretariat gereja, nomornya tertera di Warta Jemaat Bapak Ibu Saudara. Sudah ada 1 orang yang mendaftar, maka kelas pengajaran untuk baptisan akan segera dimulai. Jadi kalau misalnya ada yang ingin dibaptis, segera mendaftarkan diri. Kemudian seperti sudah disampaikan Bapak Obaja tadi bahwa tuayan banyak pekerja sedikit ya, jadi gereja kita juga butuh banyak pekerja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terlibat dalam pelayanan, silahkan mendaftarkan diri juga melalui nomor sekretariat gereja. Sekarang sudah bulan Oktober ya, nggak terasa, sebentar lagi akan sudah akhir tahun, jadi kemungkinan minggu depan kita akan mulai mengadakan persembahan ekstra untuk persembahan Natal. Jadi kita sama-sama doakan supaya tahun ini kita bisa merayakan Natal seperti di waktu-waktu sebelumnya, dan kita juga doakan seperti yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan tadi juga bahwa pelayanan akan lebih banyak dan jam ibadah akan bertambah dan jemaat juga akan bertambah. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Saya serahkan Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita siang hari ini. Ibadah akan segera selesai. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Obaja yang sudah memberkati kami semua. Juga terima kasih untuk Ibu yang mendampingi, diberkati. Saudaraku, ibadah segera usai. Pekerjaan, kehidupan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid, menjadi saksi, sedang akan dimulai dari sekarang. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara. Dan percayalah bahwa Yesus yang adalah sumber damai sejahtera akan beserta saudara. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah gembala yang baik, akan memelihara hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Obaja. Salam hormat buat keluarga dan salam hormat buat keluarga Gloria. Selamat hari Minggu sampai kita bertemu kembali.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ciptaan baru, ciptaan baru. Jadi siapa yang ada